album berikutnya. Apa sih? Lupa. Aku pergi bukan? Ya. Pergi yang terakhir. Kalau yang pertama kan nanti kalau batas waktu ya. Batas waktu. Kemudian. Terus yang kedua itu recycle, tambahan lagu menjadi diriku sama di persimpangan. Terus yang berikutnya beliau bikin baru lagi tuh ada Sebiru Hari Ini, terus kemudian ada apa lagi? Gue pergi. Itu masuk juga yang sepanjang perjalanan. Lagu-lagu ya. Baru muhasabah cinta itu juga sih. Yang apa memotivasi ya kebanyakan ya, motivasi kayak berubah itu kan lagunya. Berubahkah aku, tahu kan? Itu luar biasa. Kalau kita bicara akustik itu bicara dengan seperti mengingatkan Aden ya almarhumnya. 2014 ya waktu itu kaget 2014 saya masih kerja waktu itu ya, kerja di percetakan digital sebagai desainer. Teman-teman yang sering nyetak, sering minta desain, sering nyetak. Bila juga sesuka sesama pecinta nasib. Ya. Tapi kita juga pernah ketemu waktu acara festival di 2011 Gading Jakarta Utara itu. 2011 itu. Pertama kita ketemu kan? 2011 atau 2012? Jadi kita lupa. Pertama kali kita ketemu kan? Pertama kali dari berarti udah 9 tahun bro. Bener ya? 9 tahun dari Facebook ya. Dan gue yang ada yang istilahnya ada menggelikan sebenarnya di tahun 2011 waktu ketemu pertama kali. Dan lagunya akustik juga. Pertama kali dan terakhir kali gue bertemu sama akustik Kang Aden. Itu lagunya Sendiri Menyepi. Dia udah masuk ke atas panggung, udah enak tuh nyanyi, udah wah, udah gini. Pas musik pertama, ini masih oke ya mas, seperti nah udah itu kan direkam tuh sama Kang Aden. Kang Aden ngerekam sendiri gini. Dari setiap peserta yang gue perhatiin, cuma gue yang direkam sama Kang Aden. Luar biasa kan? Lagi gini. Cuma yang ada yang bikin malu itu lagi gini. Pas gini, pas ini ya pas terakhir. Sendiri menyepi. Itu nggak ada suara sama sekali. Waduh, malunya minta ampun. Pas akhir ada suara tapi kecil, pas akhir itu sampai hilang suara asli. Jadi kenangan yang istilahnya tak terlupakan. Udah enak ya? Direkam, udah main ini. Kalau gitu kan ada minus one-nya ya, yang Sendiri Menyepi. Ada minus one-nya. Kalau gitu pakai minus one aja gitu. Terus ini kalau gua itu demam panggung. Jadi pertama kali ya? nervesan gitu. Pertama kali dan sekali-kalinya ketemu dengan almarhum. Kalau akustik sendiri sampai sekarang masih ada nggak sih An? Justru ini masih aktif nyanyi sih, cuman untuk vokalnya kan di backing sama yang lain biasanya, setahu saya sih. Berarti Kang Egi sendiri ya? Kang Egi ya masih. Aransemen ya. Nggak ada kepikiran gitu buat apa? Recycle lagu-lagu lama gitu dengan vokalis baru. Sejauh ini saya nggak kepikiran karena saya bukan personel akustik. Gitu ya. Kan gue nggak nanya lo. Oh. Gue nanya Kang Egi. Oh. Egi. Ya, saya nggak kepikiran, saya bukan personel akustik. Kan ya ini suara hati fans lah istilahnya. Iya. Suara hati fans akustik. Ya mudah-mudahan ada recycle baru ya. Terus kalau setahu saya sih Kang Deden almarhum sering rekam lagu ya. Jadi tanpa musik gitu. Itu kan yang album terakhir emang sebenarnya lagu pure suara beliau, kemudian direkamkan terus di aransemen yang lagu apa itu? Album terakhir. Tegar ya? Tegar. Nah, itu kan katanya. Banyak sih lagu-lagu masih direkam tanpa musik gitu. Kenapa nggak di ya itu musik sekali lagi karena saya bukan personal akustik, jadi mungkin lebih tepatnya nanti kalau ketemu sama beliau atau mungkin lagi nonton tanya Kang Egi harus mengundang Kang Egi langsung. Iya, harus langsung undang. Saya ketemu sama Kang Egi itu 2016 waktu di Bogor. Beliau
isi acara lah sambil Depok kali. oh iya di Depok. Bogor di Masjid Raya Bogor. Di Bogornya itu beliau kan suka ngisi, kan suka ada Islamic Bukber tuh. Nah beliau ngisi acara dulu, yang jadi vokalisnya itu kan Kang Deden udah gak ada ya. Yang jadi vokalisnya itu adalah Kang Ujo. Tasiru Kang Ujo yang jadi vokalisnya. Terus bagi-bagi hadiah, misalnya kan ada, kalau dulu tuh ada Adfriend ya. Adfriend biasanya buat fans klubnya Adcoustic, Adfriend namanya. Nah itu kan dibagi-bagi, nah saya nggak kebagian kebetulan karena saya bukan bagian dari komunitas Adfriend-nya itu, dan kebetulan ketemunya pas di situ doang gitu pas. Padahal sebelumnya saya sempat 2015 itu sempat inbokan sama Kang Egi. Jadi dulu ketika beliau meninggal itu beberapa bulan setelahnya atau beberapa minggu kalau nggak salah, saya mimpi ketemu beliau sama Kang Deden di apa kalau bahasa Sunda angkot gendong belakang sama Kang Deden digendong sama Kang Egi di sebuah pantai gitu. Dan saya bikin liriknya gitu, iseng-iseng ngobrol sama Kang Egi di info bla 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 bla, si tulisannya bla bla, udah sampai situ doang. Gak ada cerita apa-apa lagi. Kenapa cerita? Biar rame. Gak ada cerita apa-apa tapi dianya malah cerita. Jadi maksudnya dicuekin gitu ya? Ya nggak dicuekin, karena kan kita nggak kenal ya. Terus ya udah segitu, istilahnya saya nggak nanya apa-apa lagi. Beliau ngejawab gitu, jadi kita sempat chattingan. Tapi chattingnya kayak gimana? Inbox ya, contohnya. Ya, misalkan Kang, apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam gitu. Udah. Cerita yang tadi Kang ya gitu. Cerita yang tadi tentang mimpi. Ya katanya gitu. Assalamualaikum Kang, dijawabin dia waalaikumsalam. Gimana kabar, sehat? Udah. Silakan makan langsung keluar gitu enggak? Ya gitu. Jadi pas ketemu pun, pas bertatap muka di Bogor pun nggak tahu beliau saya itu. Karena saya apalah tuh. Kasihan ya. Tapi sekali lagi untuk Adcoustic-nya saya luar biasanya kita apresiasi ya, karena emang sangat menginspirasi dari saya duduk di bangku SMP 2000-an saya SMP dari pertama kenal lagu Adcoustic itu kan Nantikanku di Batas Waktu. Kok sama? Gua pertama isi tuh sama pernah begitu ah? Gak ada inisiatif lain. Apa lagunya itu? Nantikanku di Batas Waktu. Gimana adanya? Dalaman hati. Nah ini paling favorit gua banget kan? Nah itu favorit gua banget. Gua sampai sekarang tahu liriknya. Dan jujur aja, gua kan istilahnya bukan pencipta lagu ya, tapi gua adalah orang hobi bikin lagu. Dan sebagian besar ternyata dia seorang pencipta lagu ini yang suka bikin lagu, tapi belum tentu bagus ya. Tapi inspirasinya itu dari lagu-lagu. Ada tiga tokoh nasib yang menjadi inspirasi lagu-lagu saya, yang musik ya, yaitu Kang Aden, Senada, dan juga Kang Opik, Mas Opik ya, Tombol Api. Nah, itu. Tiga inilah yang menjadi inspirasi. Dan tapi paling banyak adalah lagu-lagunya Kang Aden yang menginspirasi. Saya pernah dengar itu di radio dulu. Tips menulis lagu Kang Aden itu adalah gayanya gaya plesetan. Ternyata gayanya gaya plesetan kan. Kayak contohnya gimana? Jadi misalkan nih gini, misalkan lagunya lagu apa nih coba? Mau lagu apa? Sebiru hari ini. Itu nggak tahu kan? Jadi Nantikanku di Batas Waktu tadi itu di kan gitu kan. Nah kalau gaya Kang Aden itu dia memplesetkan, misalkan gini kan. Nah berubah lagi, jadi hanya menginspirasi hanya beberapa di tahap awalnya. Tapi kalau misalkan gini, pakai ini ya, pakai nada. Nah kalau Kang Aden tuh diplesetkan seperti masih sama awalnya.
Itu apa namanya? Di refnya. Nada baru. Oh. Jadi nada baru. Nah inilah gaya Kang Aden mencipta lagu. Saya dengar di MK FM. Kalau saya sih nggak begitu paham soal beginian sih. Soal ini jadi saya kurang paham. Tapi intinya inspirasinya ya intinya seperti itu. Inspirasi yang sangat banyak. Karena saya buta soal musik-musik itu. Dan gua juga sempat ngasih lagu ke salah satu tim nasib yang waktu kita ketemu tahun 2012 di Senayan, di Jakarta Selatan. Di Wali Kota, Blok M. Yang lampion, anaknya lampion apa? Anaknya nasib lampion, neon nasib kan tahu kan? Lampu neon, iya tahu. Neon nasib tahu kan? Nah ini beliau siapa saya namanya lupa lagi. Ketika saya ngasih rekaman lagu kan rekam sendiri, kok mirip Kang Aden suaranya, maksudnya nadanya lagu, berarti emang saya terinspirasi dari beliau. Berarti benar beliau itu menginspirasi orang-orang muda berbakat gitu. Tentunya saya apa namanya jiplak ya? Enggak, kalau mau jiplak itu kita ada, kalau di dunia musik kan ada beberapa chord gitu yang kita ambil. Kayak ini ketika kita misalkan itu udah menjiplak kalau kayak gitu. Lalu kita mengambil beda kan? Nah itu udah nggak menjiplak tapi menginspirasi. Kalau benar-benar menjiplak tuh apa namanya sebutannya saya kurang paham juga sih, hanya sering dengar di YouTube sama nonton YouTube sama di TV tentang penjiplakan lagu gitu. Tapi ya yang saya tahu sih tidak sebanyak itu. Jadi kalau ini namanya, kalau kata Kang Aden tuh plesetan. Oke. Kayak Muhasabah Cinta ini plesetan kata Kang Aden. Lagu ini plesetan dari lagu Korea. Saya lupa lagi lagunya apa, tapi kata Kang Aden begitu. Oh, beliau sendiri yang bilang. Beliau sendiri yang bilang di MKFM ya pada saat itu. Dulu masih pakai SMS. Kalau mau tanya-tanya kan pakai SMS. Nah saya 2 kali sebutin sama Kang Aden 2 minggu. Saya nanya-nanya, Kang kalau saya nggak bisa nyanyi lagu rendah gimana? Gitu. Dijawab, jangan nyanyi lagu rendah gitu. Ya udah kan itu nggak perlu nanya ke Kang Aden, nanya ke saya bisa. Saya bisa jawab. Jawaban saya nggak mau, sebenarnya pengennya bukan seperti itu jawabnya. Misalkan tekniknya seperti apa, tapi memang dipikir-pikir emang benar sih ya. Iya, emang nggak bisa kayak saya ini nggak bisa nada tinggi. Ya udah aja nyari yang rendah-rendah aja, bagian tingginya acip. Ya aja gitu kan. Terus kita mau cover lagu apa lagi nih? Kira-kira yang enak atau kita mau sekali lagi? Nanti kan aku dibatas waktu tadi coba. Oke, liriknya dong, cari dulu sini. Kayak juga mau ngerekam ya. Udah lupa lagi nih liriknya. Nantikan. Coba. Nantikanku di batas waktu. Nantikanku di batas waktu. Nah ini liriknya bro. Kalau gripnya insya Allah udah bisa lah. Kok pendek banget. Nih. Seru banget nih. Jadi nah. Cuma segini doang ya? Ini apa ini? Beda. Sebentar. Salah ini. Berdoa di sini. Bukan. Baik. Sambil lirik dulu. Nah. Oh, ini udah hatam nih, keriknya juga. Gedein dulu. Nah, segini ya. Yuk. Oke, teman-teman mau ikut nyanyi juga ya. Tunggu ada odong-odong lewat nih. Di sini tuh kan rame kan. Di lingkungannya rame. Karena di pinggir jalan, jadi ya. Jalan persis. Harap maklum ya kalau ada suara odong-odong, ada suara penjual pempek. Suara alam gaib ya. Itu kayak gimana? Saya malah demen terus yang gitu. Iya. Termalam siap-siap. Oke, lanjut. Kedalaman hatiku tersembunyi
harapan yang suci. Tak perlu engkau lupa lagi menyaksikan. Padahal udah tanpa lupa lah. Mana sih? Na 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 na. Oh gitu. Kedua yang dulu, tunggu. Na 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 na. Sungguh aku perlu untuk mengungkapkan perasaanku, namun penantianmu pada diriku. Jangan salahkan, Kok nggak pas ya? namun penantianmu pada diriku. Namun penantianmu pada diriku. Jangan salahkan. Kita tetap di sini. Siap. Bismillah ya. Yuk. Oh, Ulang. dari mana mulai? 1, 2, 3. Di kedalaman hatiku tersembunyi harapan yang suci. Tak perlu engkau menyaksikan. Lewat kesalihan yang terukir menghiasi dirimu, tak perlu dengar kata-kata. Sungguh walau ku keluh untuk mengungkapkan perasaanku, namun penantianmu pada diriku. Jangan salahkan. Kalau memang kau pilihkan aku, memang kau pilihkan aku. Aku lupa Supaya aku dan. Udah segitu saja ya cuplikannya. lagi. Jangan salahkan. Kalau memang kau pilihkan aku, tunggu sampai aku datang. Nanti aku bawa kau pergi. Pilihkan aku, tunggu sampai aku datang. Nanti ku bawa kau pergi ke surga abadi. Kini belumlah saja aku membalas cintamu. Nantikan ku di batas waktu. Nantikan ku di
lagunya mulai muncul kembali. Udah 10 tahun gue bawain lagu ini. Semenjak udah apa ya? Udah balik. Udah. Oke, terima kasih buat Sobat Nubar yang sudah nonton channel ini. Maaf kalau ada salah kata atau terlalu panjang atau banyak dan nggak berfaedah mungkin ya. Namanya juga cuman cuap-cuap aja. Terima kasih ya. Tetap pantengin YouTube Nubar Pro. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan notifikasi lonceng untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kau pilihkan aku, tunggu sampai aku datang. Nanti ku bawa kau pergi ke surga. Saatnya aku membalas cintamu, nantikan ku di batas waktu. Nantikan ku di batas waktu.